Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah online hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang praktek budaya yang berhubungan dengan religi. Ada banyak kegiatan budaya atau aktivitas budaya yang sesungguhnya berasal dari budaya lama. Hari ini saya memilih satu atraksi budaya atau kegiatan budaya yang banyak dilakukan pada masyarakat kita, yakni mapacing. Mapacing bukan saja dilakukan di Bugis Makassar atau di Selatan, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Afrika, Arab, India, Cina, juga dilaksanakan acara mapacing dengan nama yang berbeda-beda. Misalkan di Melayu disebut dengan malam berinai, di Jawa disebut dengan midadareni, di Makassar atau di Selatan juga terbagi-bagi, ada disebut dengan mapacing, ada disebut borangga, korong tigi, bahkan ada mak bedak, termasuk Sinjai. Di Sinjai daerah pantai itu bicara mapacing, kalau di pegunungan mereka mengenal mak bedak. Pacing, apa itu pacing? Dalam bahasa Bugis, pacing itu berarti bersih. Artinya, membersihkan semua urusan cinta masa lalu. Karena orang Bugis menyadari dan tidak menafikan bahwa sebelum pernikahan terjadi, manusia itu memiliki jagoan masing-masing atau pernah punya pacar masing-masing. Jadi, malam itu harus dipacingi sebelum besoknya menerima nikahnya atau akad akan dilaksanakan. Dasar orang Bugis mapacing adalah ungkapan mengatakan dua merela sampo belokan kue ungan nampanasai. Lagi dua merela sampo belokan kue ungan nampanasai. Artinya bahwa di dalam berumah tangga ada dua hal yang paling penting dijadikan landasan berumah tangga, yakni pacing itu sendiri atau belokan kue atau pacing atau bersih dari segala guratan cinta masa lalu atau belokan kue dengan ungan napanasai, bunganya nangka. Dalam konteks Bugis, panasa ada dua maknanya. Panasa dalam arti lempu dan binasa. Jujur bahwa saya sudah bersih dari urusan cinta masa lalu. Walaupun pacar ke-8 sangat ganteng, walaupun pacar ke-7 sangat cantik, kaya, lebih hebat, lebih macam-macam, tetapi mulai besok yang terbaik adalah yang akan memberikan akad nikahnya kepada Anda. Itu dasar yang pertama. Kedua adalah ungkapan mengatakan reko elo kok malampe ale binimu tane ke peri di mengribolanu natuo siri de robolanu. Andaikan Anda mau pernikahannya langgeng atau samawa, maka tanamlah bambu di belakang rumahmu, insya Allah akan tumbuh sirih di depan rumahmu. Ini lucu. Yang ditanam adalah pering di belakang rumah atau bambu, tapi akan tumbuh adalah sirih di depan rumah. Ini hanya contoh yang mengatakan bahwa seandainya rumah tanggamu bahagia, tanamlah bambu di belakang rumahmu, insya Allah akan tumbuh sirih di depan rumahmu. Bambu dalam arti di sini dalam bahasa Bugis adalah pering. Pering bermakna peri-peri untuk laki-laki atau suami, artinya dia bekerja untuk keluarga, tetapi harus ditunjang oleh istri yang harus memperi-peri atau hemat membelanjakan hasil keringat suami. Jangan karena suami harus setengah mati di tempat kerjanya berkeringat, menantang maut dan macam-macam, sementara istrinya sibuk bermain Facebook di rumah, makan di warung, atau arisan kiri kanan tanpa izin dari suami. Jadi, nah, kalau yang terjadi bertemunya antara suami sama peri-peri dan istri sama peri-peri, maka
tumbuhlah sirih di depan rumahmu, atau harga dirimu akan muncul di mata orang. Makanya di masa lalu, apabila malam itu terjadi acara mapacing, maka orang tua telah menyiapkan beberapa pernik-pernik budaya yang dijadikan saran atau nasihat langsung kepada pengantin. Misalnya, ada minyak, siapkan minyak supaya lancar kehidupannya. Ada taibani atau lilin. Lilin sekarang diganti yang lilin, di masa lalu adalah diganti dengan bukan lilin, di masa lalu namanya taibani atau dari lilin tawon. Artinya anak nanti kamu akan berumah tangga, kamu akan menumpang sama mertua. Hiduplah sama dengan tawon, menumpang, tidak pernah merusak pohonnya. Bandingkan dengan benalu yang menumpang sebuah pohon tapi mematikan pohonnya. Tawon atau bani tidak pernah. Ada bedak supaya putih bersih, ada benok agar lompat-lompat rezekinya dan macam-macam. Nah, setelah siap, maka pengantin atau anak yang akan dinikahkan besoknya itu akan dipanggil masuk ke dalam suatu tempat khusus disebut dengan lambi. Lambi juga kadang-kadang dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bernilai-nilai budaya semuanya. Nah, anak akan didudukkan di atas kasur empuk dan kadang permadani, dibacakan mantra oleh orang tuanya ataukah induk bektinya, tapi sebaiknya orang tuanya. Dia mengatakan, ayah anak bulain, puan boting, tamak ni tertudangi arajata, tuo ki marampe sunut tandre malongi-longi tasakat tedung, nare kinaungi, nabar iko pandruntu ipaka dan dapi ini matana asoy. Itu mantranya. Artinya harapannya adalah bahwa silakan masuk ke dalam tempat. Berinaimu apa cin. Belum nanti kelak panjang umurmu bisa menaungi semua keluarga kita. Dan suatu saat kau akan menggapai mentari. Dapat menggapai ketinggian mentari. Tuki malampai sungan pembukti. Tangkir melongi-longi. Tasakat tedun dari kinaungi. Nabar iko pandruntu ipakadan dapi ini matana soy. Nah, di depan sang pengantin ada disiapkan bantal. Bantal itu bersimbolkan dari harga diri, terutama perempuan. Hargailah suamimu. Bantal adalah simbol harga dirinya. Kalau kau marah suamimu, silahkan marah. Tapi jangan pernah mencoba memukul bagian kepalanya. Orang Bugis sangat pantang dipukul. Apatah lagi dengan seorang wanita menggunakan bokok jari. Semua laki Bugis lebih suka dipukul balok-balok, dipanggil, dibandingkan dengan ditempeleng. Coba tanya semua peserta Bugis hari ini hadir. Pasti lebih suka dipukul dibanding dengan ditempeleng. Karena orang ditempeleng itu berarti harga dirinya telah tidak ada lagi. Bantal juga bersimbol rezeki. Seorang istri yang menghargai suaminya, maka rezekinya akan terbang kemana-mana sangat ringan. Sama dengan ringannya kapuk yang berterbangan menjadi rezeki untuk dibawa kembali kepada rumah tangganya. Yang kedua adalah, benda disiapkan yang kedua setelah bantal adalah sarung. Sarung di masa lalu menggunakan 3 lembar sarung saja. Sekarang sudah 39 sampai banyak sekali. Karena simbol budaya kita hanya 3 harusnya. Itu pun harus diruncingkan, dipatarung. Mengatakan telu capa. Telu capa artinya seorang laki-laki dalam mencari rezeki boleh menggunakan prinsip telu capa. Yang pertama dengan capa lidah. Capa di ujung lidah. Artinya mampu berdiplomasi dengan rekan bisnisnya atau rekan apanya saja, dan termasuk juga mendapatkan seorang wanita. Yang kedua adalah capak kahali atau capak lading, artinya menggunakan ujung keris.
kalau perlu berkelahilah untuk menghidupi keluarga kamu. Kalau ada yang coba-coba menantang kamu, menghilangkan harga diri kamu, maka tantanglah dengan menggunakan senjata atau pak jaguru. Yang ketiga adalah capa lama rupa. Artinya nikahilah keluarganya, nikahilah perempuannya agar kau bisa diterima bergabung dalam kelompok itu. Setelah Anda menerapkan 3, lelaki ini menerapkan 3 telu capa, maka perempuan juga akan mendapat telu ujung. Seimbang, telu ujung. Itu adalah akaju. Dia akan mendapatkan jaminan nafkah termasuk makanannya. Dan tidak perlu pusing ibu-ibu, harga bensin naik, harga beras naik, harga gula naik, karena ada suami mencarikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah capa, artinya telu ujung tadi, ujung atau waju. Jadi akaju, waju. Waju artinya mendapatkan baju. Tapi maknanya bukan baju yang sungguhnya kita pakai sekarang, tetapi adalah perlindungan sosial. Suatu saat kalau Anda sudah menikah, Anda telah suka dengan barang-barang atau bau-bau kecut, tidak usah pusing, tidak usah malu-malu, karena memang ada suaminya. Itulah sebabnya kalau pernikahan terjadi, biasanya harus diramaikan. Orang dulu mengatakan, engkau natunu afi. Jadi simbol di masa lalu, semakin banyak pernikahannya itu semakin ramai, semakin pestanya besar, dilihat dari rumpu apinya. Jadi semakin banyak rumpu api atau banyak kayu terbakar, maka makin meriah pestanya. Hari ini kadang-kadang kita salah persepsi dengan melihat sebuah pesta itu dilihat dari uang panainya. Bukan. Uang panai tidak menjadikan simbol sebagai besarnya pesta. Ya, karena sekarang alasan sekarang lagi karena tidak ada lagi asap, kok sudah pakai kompor gas semua, bahkan catering. Jadi ingat, uang panai sungguhnya bukanlah simbol dari sebuah kemeriahan pesta, tapi sebagai bagaimana banyak orang yang menyambut pernikahan tersebut. Yang ketiga adalah ujung tadi adalah ujung lama ruputmu, mendapatkan khasiat dari kelamin laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Jadi telu capa adalah capa lila, capa kahali, capa lama rupa. Jadi yang ketiga adalah daun pisang. Daun pisang simbolnya adalah macoli madaun, artinya melahirkan keturunan, sama dengan pisang. Di atasnya daun pisang adalah daun nangka. Daun nangka yang dililit berputar. Artinya sudah bulat hati saya untuk menjadi ibu rumah tangga. Dengan jujur dan niat yang bagus. Jadi diputar. Yang terakhir adalah di atas daun nangka adalah tangan. Tangan dia menghadap ke atas. Kalau dipacini kan membelakang. Kalau mapaci itu menghadap ke atas, simbol bahwa siap menerima apapun yang terjadi. Besok adalah Arjunaku yang terganteng, suamiku yang terganteng, ataukah istriku yang tercantik. Itulah yang harus dijadikan pegangan. Maka dalam pernikahan itu menggunakan biasanya cincin pengantin. Coba masing-masing peserta mengatupkan tangannya begini. Inilah simbol pernikahan. Kita bisa lihat, sudah? Coba ibu jari. Simbol orang tua. Setelah pernikahan terjadi, maka kita akan berpisah sama orang tua. Yang kedua adalah simbol keluarga. Kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kalau istri, keluarga istri. Artinya berpisah rumah lah. Yang ketiga adalah simbol akan berpisah dengan keluarga-keluarga suami kita. Yang keempat adalah ini. Inilah simbol suami istri. Tidak akan pernah berpisah. Coba masing-masing. Bisa tak terbuka tangannya, jarinya? Tidak bisa.
Makanya orang Bugis atau siapa saja menempatkan cincin pernikahan